Pemirsa, demi mempertahankan motornya yang dicuri, seorang wanita terseret sejauh 100 meter di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara seorang pria babak belur jadi bulan-bulanan warga lantaran ketahuan mencuri sepeda motor milik warga dari sebuah kontrakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Demi mempertahankan sepeda motornya yang dicuri, seorang wanita nekat berpegangan behel belakang sepeda motornya yang dibawa kabur pelaku di Jalan Kebantenan Cilincing, Jakarta Utara. Teriakan korban dan rekannya tak membuat warga dan pengguna jalan yang berada di lokasi menolong dan menghentikan laju sepeda motor yang dibawa pelaku. Korban yang terseret sejauh 100 meter akhirnya melepaskan pegangannya karena sudah tidak kuat menahan sakit hingga menderita luka di kaki dan paha. Diketahui peristiwa berawal saat korban melayani pelanggan. Tiba-tiba motor korban ditarik dari parkiran oleh pelaku yang langsung tancap gas mengetahui aksinya dipergoki. Saya udah lihat itu ada malingnya lagi mundurin motornya si korban. Nah akhirnya motornya mundur, saya langsung teriak, itu motornya, saya bilang gitu, motornya Wika, saya bilang gitu. Akhirnya kita berdua lari sekencang-kencangnya, udah dapat nih mas motornya. Pas habis dapat motornya, si maling itu langsung ngegas kenceng. Saya lari ke tengah jalan, saya teriak maling. Berbekal rekaman, korban melaporkan kejadian ke Polsek Cilincing dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Tegal, Jawa Tengah babak belur, diikat dan dikeroyok sejumlah pemuda. Para pelaku ini mengaku kesal lantaran korban tidak mengembalikan uang yang hendak digunakan untuk berlayar. Inilah video viral penganiayaan seorang calon anak buah kapal oleh 5 pemuda di pantai Muara Rejah, Tegal, Jawa Tengah. Dalam video berdurasi 40 detik ini, korban sengaja diikat dengan rantai di sebuah pohon dan dianiaya para pelaku. Bahkan sebelum menganiaya, salah seorang pelaku sempat menantang dan sengaja direkam. Buntut viralnya video, polisi meringkus para pelaku pengeroyokan. 1 di antara 5 pelaku diketahui masih di bawah umur. Motif aksi pengeroyokan berawal dari pemberian uang muka sebesar Rp1 juta kepada korban untuk berangkat berlayar. Namun korban mengingkarinya, enggan berangkat berlayar dan tidak mengembalikan uang muka yang diberikan pelaku. Pelaku ini jengkel karena uang yang diutang oleh pelaku ini kan tidak dikembalikan. Itu aja. Tidak ada motif lain, hanya dia bon kemudian diminta dikembalikan, kan dia mau menjadi ABK itu. Korban mau menjadi ABK, tanggal sudah kedua. Jadi pada saat mau berangkat, dia tidak jadi berangkat sehingga ditagih. Saat itu dia sudah punya uang. Kini korban tengah mendapat perawatan intensif di rumah sakit, sementara para pelaku harus merekam di ruang tahanan Mapolres Tegal Kota dan diancam kurungan lebih dari 5 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang siswi kelas 6 SD menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Pelaku ini tega melampiaskan nafsu bejatnya itu berulang kali saat mengantarkan korban pergi ke sekolah. AZ 12 tahun menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya Nur 44 tahun yang merupakan oknum PNS Inspektorat Pemko Bengkulu. Didampingi tim kuasa hukum, korban bersama ibunya melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung. Menurut pengakuan korban, pelaku tega melampiaskan nafsu bejatnya berulang kali saat mengantarkan korban ke sekolah. Aksi bejat pelaku dilakukan sejak Oktober 2024 silam, mulai dari memeluk secara paksa, meraba bagian sensitif tubuh korban, hingga menyebabkan trauma mendalam bagi korban. Dan pelaku adalah bapak sambung atau ayah tiri daripada pelapor. Diduga melakukan pencabulan terhadap anak itu sebanyak 7 kali. Yang kesemuanya itu dilakukan pada saat mengantar ke sekolah. Sementara unit Renakta di Treskrimum Polda Lampung telah menerima laporan dari orang tua korban dan telah meminta keterangan korban. Polisi masih memburu ayah tiri korban yang diduga telah melarikan diri ke wilayah Provinsi Bengkulu. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.